Inilah sahabat yang dibantu oleh iblis menuju masjid, beliau adalah Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Ia menyandang disabilitas, kedua matanya tidak bisa melihat. Suatu waktu, Abdullah bin Umi Maktum mengikuti kajian baginda Rasulullah SAW di sebuah masjid. Rasulullah pun menyampaikan tentang kewajiban setiap muslim yang mendengar azan untuk segera menunaikan salat berjamaah di masjid. Karena kondisi fisiknya, Abdullah bin Umi Maktum memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, apakah saya juga diwajibkan dengan kondisi saya yang tidak bisa melihat ini?" Rasulullah menjawab, "Apakah engkau mendengar seruan azan?" "Ya, saya mendengarnya," jawab Abdullah bin Umi Maktum. Maka, Rasulullah SAW pun memerintahkannya agar tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Dengan penuh keimanan yang kuat, setiap azan berkumandang dan waktu salat tiba, Abdullah bin Umi Maktum selalu bergegas pergi ke masjid untuk bisa salat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Suatu ketika, waktu azan subuh dikumandangkan dari masjid. Abdullah bin Umi Maktum pun bergegas menuju tempat ibadah itu. Namun di tengah jalan kakinya tersandung batu, hingga mengeluarkan darah. Walaupun demikian, tekadnya sudah bulat untuk tetap melangkahkan kaki ke masjid. Subuh keesokan harinya, seorang pemuda menghampirinya dengan maksud untuk menolongnya. Abdullah bin Umi Maktum pun dituntun oleh pemuda tersebut menuju masjid. Selama berhari-hari, sang pemuda selalu mengantar Abdullah bin Umi Maktum ke masjid. Ibnu Umi Maktum pun ingin membalas kebaikan pemuda tersebut. "Wahai saudaraku, siapakah gerangan namamu? Aku ingin mengetahui namamu, agar bisa mendoakanmu kepada Allah," ujar Abdullah bin Umi Maktum. "Apa untungnya bagi engkau mengetahui namaku, dan aku tak mau engkau doakan," jawab pemuda itu. "Jika demikian, cukup sampai di sini saja engkau membantuku. Aku tak mau engkau menolongku lagi karena engkau tidak mau didoakan," kata Abdullah sembari memegang tangan sang pemuda. Akhirnya, sang pemuda pun memperkenalkan dirinya. "Wahai Ibnu Umi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah iblis." Abdullah pun kaget mendengarnya. "Kalau engkau memang iblis, mengapa engkau menolongku dan selalu mengantarkanku ke masjid? Bukankah semestinya engkau mencegahku agar tidak ke masjid?" tanya Ibnu Umi Maktum. Iblis tersebut kemudian mengatakan alasan atas pertolongannya selama ini. "Wahai Ibnu Umi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Sebab, lantaran engkau terjatuh, Allah telah mengampuni separuh dari dosa-dosamu. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, maka Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi, sehingga terhapuslah seluruh dosa-dosamu. Maka, sia-sialah kami para iblis menggodamu selama ini," jawab iblis tersebut. Kisah di atas menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya iblis tak akan pernah berhenti untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Dalam hal yang baik pun sekalian, iblis selalu berusaha untuk mengarahkan orang-orang yang beriman ke arah yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari segala godaan iblis dan bisikan jahat. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan keteguhan hati agar kita selalu berada di jalannya yang lurus. Amin.